Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ibu-ibu, bapak-bapak, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya yang dengan taufiknya kita dipertemukan kembali di siang hari ini di masjid yang mubarak ini dalam lanjutan kajian kita membahas tentang prinsip-prinsip dasar keyakinan atau iman di dalam Islam. Lanjutan kajian rutin kita membahas kitab Al-Aqidatul Wasithiyah, buah karya dari Syekhul Islam Abul Abbas Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah, kita saat ini masih di kelanjutan pembahasan tentang kaidah-kaidah penting dalam memahami sifat-sifat Allah. Dan tentu saja penjelasan dari Syekhul Islam tentang masalah ini, ya, masalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan mengingatkan pentingnya pemahaman yang benar tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, ini beliau bawakan panjang lebar di awal kitab ini, karena ini adalah menyangkut permasalahan yang paling penting dalam urusan agama kita, dalam iman kita. Inilah yang berhubungan dengan sebab-sebab yang menumbuhkan sifat-sifat utama dalam iman: cinta, takut, berharap, tawakal, ridha kepada Allah, dan semua sifat-sifat baik lainnya. Makanya beliau ingatkan untuk kita memahami, berpegang teguh dengan kaidah yang benar dalam memahami hal ini, karena sudah kita pahami, salah dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ini bisa merusak iman dari dasarnya, bisa merusak ibadah dari landasan utamanya, ya, akan menjadikan keislaman seseorang hanya terlihat pada zahir, seperti jasad yang tidak punya ruh. Ini yang sudah pernah kita ungkapkan pernyataan dari para ulama sewaktu mereka mensifati cinta kepada Allah, yang tidak mungkin diraih cinta kepada Allah kecuali dengan kita mengenal kemahaindahan nama-namanya, kemahatinggian sifat-sifatnya dengan pemahaman yang benar. Cinta kepada Allah adalah ruhul iman, ruhnya iman, ya. Wa hakikatut tauhid, hakikatnya tauhid. Wa ainut taqarrub, inti pendekatan diri kepada Allah. Wa asasut ta'abbud, dan landasan penghambaan diri kepadanya. Jadi wajar kalau beliau ingatkan dengan panjang lebar. Kenapa kaidah-kaidah ini perlu kita tetapkan? Karena banyak syubhat yang dilontarkan oleh sebagian orang, dan itu banyak tersebar di kalangan kita, pemahaman-pemahaman yang akan merusak dasar pemahaman Islam kita, sehingga akibatnya tentu akan menjadikan ibadah kita tidak bernilai, menjadikan iman kita sulit dicapai dengan benar, menjadikan hati kita tidak akan baik karena tidak diisi dengan pemahaman iman yang benar. Inilah akibat-akibat yang buruk dari pemahaman-pemahaman yang salah tersebut. Makanya diingatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dengan penjelasan panjang lebar tentang kaidah-kaidah dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala.
Baik, sekarang kita masih lanjutkan lagi. Ibnu Taimiyah selanjutnya berkata, wala yukayyifuna wala yumathiluna sifatihi bi sifati khalqihi li'annahu subhanahu la samiyya wala kufuwa lahu wala yuqasu bi khalqihi subhanahu. Ahlu sunnah wal jamaah, mereka tidak melakukan takyif, membagaimanakan sifat Allah, karena Allah memberitakan tentang sifatnya dan tidak menjelaskan tentang kaifiyahnya, keadaan yang sebenarnya. Hal ini cuma Allah yang tahu. Tidak boleh kita memikirkan tentang hal itu dengan pikiran kita yang terbatas, karena ini membawa kepada kesesatan. Karena kalau seandainya ini baik, maka mesti Allah Subhanahu wa taala akan sampaikan kepada kita. Dan yang kedua, para sahabat radhiyallahu taala anhum pasti akan menanyakan. Sudah pernah kita sebutkan contoh-contoh bahwa para sahabat itu ketika ada masalah-masalah yang mereka tidak fahami dari ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih, mereka akan tanyakan. Mereka tidak akan diamkan. Mereka itu adalah orang yang paling semangat menjaga agamanya dan tidak ingin ada satupun yang keliru dalam memahami sebaik-baik petunjuk yang Allah turunkan, yaitu Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Kalau ada masalah mereka akan tanyakan, dan kalau mereka tanyakan pasti akan banyak nukilannya sampai kepada kita. Ternyata tidak pernah kita dapati para sahabat ketika membaca ayat Al-Quran tentang sifat-sifat Allah, mereka kebingungan, mereka susah memahaminya. Ya, sama dengan seperti prinsipnya orang-orang aqlaniyun yang selalu mentakwilkan sifat-sifat Allah. Ketika datang ayat Al-Quran, mereka sibuk, ini kita harus artikan, tidak boleh sesuai dengan tekstualnya, kita harus palingkan maknanya. Ini tidak bisa mengandung makna seperti ini, karena ini berarti menyerupakan Allah dengan makhluk. Jadi seolah-olah Al-Quran itu turun dicurigai terus. Ya, seolah-olah orang baca Al-Quran itu dengan siap-siap harus ditakwilkan. Jadi bukan dengan lapang kita menerima petunjuknya, tapi dengan cara mencurigainya. Masya Allah, apakah pantas firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha indah, yang diturunkan sebagai petunjuk, memberikan penjelasan, disikapi dengan cara mencurigainya seperti itu? Ini yang aneh. Jadi para sahabat tidak pernah menanyakan. Padahal kalau ada masalah-masalah agama mereka tanyakan. Contoh seperti hadis masalah kedzaliman. Ketika turunnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan imannya dengan kezaliman, mereka lah yang mendapatkan keamanan dan selalu mendapatkan petunjuk. Turun ayat ini, para sahabat bingung. Siapa yang bisa beriman tanpa mencampur adukan kezaliman, artinya tidak berbuat salah sama sekali? Akhirnya mereka tanyakan kepada Rasulullah SAW. Singkat kisahnya, hadis Bukhari Muslim. Nabi SAW membimbing, mengatakan innama huwa syirku. Maksudnya zalim di ayat ini adalah syirik. Sebagaimana ucapannya Luqmanul Hakim, inna syirka la dzulmun azim. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang sangat besar. Para sahabat bertanya kalau ada masalah yang mereka tidak pahami, mereka tidak akan diamkan. Apalagi ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah, sudah pernah kita bahas, adalah mayoritas isi Al-Quran. Tidak mungkin mereka diamkan. Maka ini merupakan metode dalam beragama kalau kita ingin selamat. Oleh karena itu, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, tidak benar seseorang yang sudah tahu tentang ilmu, sudah ikuti kajian, paham tentang indahnya belajar sunnah, perhatian terhadap imannya, semua perkara yang dibahas oleh orang umum, orang jahil di dalam medsos, ikut-ikut dia bahas. Ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, agama ini itu sempurna. Tidak mungkin ada perkara yang penting Masya Allah dibicarakan oleh orang-orang yang belakangan. Dulu para sahabat tidak pernah membahasnya, para ulama salaf tidak pernah membicarakan,
membahas atau membicarakannya padahal itu penting dalam agama. Tidak mungkin. Kalau mereka bahas pasti itu penting. Buktinya mereka dengan membahasnya, membicarakannya, mereka dapat keridhaan Allah. Kalau mereka tidak bicarakan, mereka berhenti, mereka tidak berdalam-dalam, jangan membahasnya karena ini akan menyebabkan kesesatan dan menyimpang dari jalan yang lurus. Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum wal ghuluwa fid din, fa inna ma halaka man kana qablakum bil ghuluwi fid din." Hati-hati kamu dari sikap berlebih-lebihan, melampaui batas dalam urusan agama, karena binasanya orang-orang sebelummu adalah dengan sikap berlebih-lebihan. Ada sebagian orang menganggap, ya, perkara agama itu harus kita bicarakan. Masa orang lain membahasnya rame, membicarakannya kita diam saja? Emang antum mau jadikan agama ini ukuran kebanyakan orang? Kita kan sudah pernah bahas. Kebanyakan orang itu justru dicela di dalam Al-Quran. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu mengikuti mayoritas manusia di muka bumi, mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Tidak boleh, prinsipnya seperti itu. Agama ini sudah lengkap dan sempurna, tinggal kita belajar, pahami dan amalkan. Kalau kita ingin selamat mengikuti jalannya para sahabat, tinggal menjadi walladzina taba'uhum bi ihsan. Ahlul ittiba itu artinya mengikuti, bukan mengada-ngadakan sendiri. Apalagi yang dibahas oleh orang jahil, orang yang tidak paham agama. Sejak kapan itu menjadi ukuran kita? Menjadi keharusan kita pun ikut membicarakannya. Masya Allah, antum dimuliakan dengan ilmu, dengan dalil. Terlalu banyak kesibukan yang perlu kita bahas. Coba sekarang saja, ya, masih banyak urusan yang berhubungan dengan wudhu yang mungkin belum kita sempurnakan, yang berhubungan dengan sholat, bahasa Arab yang merupakan cara untuk bisa memahami Al-Quran, merenungkan isinya. Kita sendiri belum beres, tapi sudah kita bicarakan masalah-masalah besar yang ikut ramai dibahas oleh sebagian orang yang tidak paham urusan agama di medsos misalnya. Ini kan tidak pantas menghabiskan waktu kita dalam urusan-urusan yang seperti ini. Jadi para sahabat tidak Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak membagaimanakan, karena memang para sahabat tidak pernah membahasnya. Allah tidak pernah memberitakannya. Kalau seandainya itu baik, pasti Allah akan turunkan Al-Quran sebaik-baik petunjuk. Kalau seandainya itu mendatangkan kebaikan, para sahabat yang terlebih dahulu akan membahasnya dan membicarakannya dengan pembicaraan yang panjang lebar. Makanya kaidah dalam mengikuti sunnah seperti yang dinyatakan oleh Imam Al-Auza'i dari kalangan tabi'ut tabi'in, disebutkan ucapan beliau ini dalam Sunan Abi Daud dengan sanad yang sahih. Beliau berkata, "Isbir nafsaka ala sunnah." Bersabarlah, sabarkan dirimu di atas sunnah. Anda belajar, tahu jalan ilmu, tahu jalan yang lurus. Kenapa harus ikut-ikutan orang yang tidak tahu? Isbir nafsaka ala sunnah, waqif haitsu waqafal qaum, wa qul bima qalu, wa kaffu an amma kaffu anhu, fa innahum an ilmin waqafu, wa bi basarin nafidhin kaffu. Sabarkanlah dirimu di atas sunnah dan berhentilah ketika mereka berhenti. Berbicaralah ketika mereka membicarakannya. Waqafu, tahanlah dirimu dari apa-apa yang mereka menahan diri padanya. Kenapa? Karena mereka itu berbicara dengan ilmu. Ya. Mereka itu ketika berhenti juga dengan ilmu dan dengan pandangan yang dalam. Mereka tidak membahas satu masalah, bukan karena ketidaktahuan. Jadi agama ini ada batas-batasannya. Siapa yang ingin selalu menempuh jalan yang lurus, jangan dekat-dekat dengan garis batas, bisa lewat nantinya, keluar. Na'udzubillah min dzalik. Tetapilah batasan-batasan agama supaya kita tetap berada dalam penjagaan agama. Ihfadillah yahfadka. Jagalah batasan-batasan syariat Allah, maka Allah akan menjagamu. Jadi tidak boleh berdalam-dalam dalam urusan agama kalau tidak dibahas dan dibicarakan oleh para ulama salaf.
dan mereka tidak menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Kita ketahui takyif, membagaimanakan sifat Allah, ini adalah perkara yang bisa membawa kepada menyerupakan Allah atau menolak sifat-sifat Allah. Makanya dilarang. Ini perantara kepada keburukan. Dan karena manusia akalnya terbatas, sementara kemahatinggian Allah, kemahasempurnaan Allah itu adalah tidak terbatas. Oleh karena itu manusia tidak boleh menggunakan akalnya dalam memahami perkara-perkara yang tidak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, misalnya tentang kaifiyah, keadaan yang sebenarnya dari sifat-sifat Allah. Tapi ingat, kita menetapkan kaifiyah sifat Allah itu ada, tapi cuma Allah yang tahu, tidak perlu kita bahas, takut nanti membawa kepada kesesatan. Karena ada pemahaman yang menyimpang, cuman halus dibawakannya. Ini yang dikira sebagian orang yang jahil sama dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu pemahaman apa? Tafwid. Tafwid. Al-mufawwidhah, orang-orang yang artinya memasrahkan. Jadi kalau ada nama-nama dan sifat-sifat Allah mereka mengatakan, ya kita terima, kita benarkan nama-nama Allah dan sifat-sifat ini, tapi maknanya kita serahkan kepada Allah. Wallahi ini sesat dan parah kesesatannya. Maknanya kita artikan, Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan sifat-sifat Allah maknanya kita tetapkan berdasarkan apa yang ditunjukkan dalam bahasa Arab. Cuma hakikatnya sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk. Keadaan yang sebenarnya cuma Allah yang tahu. Maknanya bukan berarti kita katakan seperti mereka. Mereka itu mengatakan kami tidak tahu maknanya, kita serahkan semua kepada Allah. Berarti Al-Quran ini dipenuhi dengan kata-kata yang tidak ada maknanya. Hadis-hadis Rasulullah SAW dipenuhi dengan hal-hal yang membutakan, tidak jelas. Itu konsekuensi ucapan mereka. Makanya kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, ahlu tafwid ini adalah, mereka ini termasuk min syarri aqwali ahlil bid'ah wal ilhad. Termasuk seburuk-buruknya ucapan ahlul bid'ah dan orang-orang yang menyimpang dalam urusan agama. Ini akan bisa menggugurkan semua dalil Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman seperti ini. Na'udzubillah min dzalik. Jadi saya sebutkan kembali lagi, ahlu sunnah itu yang mereka serahkan kepada Allah adalah kaifiyah, keadaan yang sebenarnya dari sifat Allah. Adapun maknanya kita tetapkan sesuai dengan makna yang ditunjukkan dalam bahasa Arab. Cuma kita katakan sifat-sifat Allah sesuai dengan keagungan dan kebesarannya, sifat-sifat makhluk sesuai dengan kelemahannya sebagai makhluk, maka tidak sama sifat Allah dengan sifat makhluk. Taib. Dan tidak boleh menyerupakan Allah, sifat-sifat Allah dengan sifat makhluknya. Ini hukumnya kufur, ya. Sudah pernah kita terangkan bahwasanya hukumnya kufur orang yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Li'annahu subhanahu la samiyya lahu wala kufuwa lahu. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak ada satupun yang sama dengannya. Allah berfirman dalam surat Maryam ayat ke-65, hal ta'lamu lahu samiyya, apakah kamu mengetahui ada yang serupa dengan Allah? Allah Subhanahu wa taala juga tidak ada yang sekufu, setara dengannya. Walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang semisal atau setara dengannya. Jadi semua bentuk perbandingan atau permisalan atau penyamaan dengan Allah dibantah dari semua lafadznya. Ya, kemudian niddan. Fala taj'alu lillahi adadan wa antum ta'lamun. Janganlah kamu menjadikan tandingan bagi Allah. Ini juga penyerupaan, ditiadakan. Kenapa? Karena sifat-sifat Allah itu maha sempurna. Tidak boleh kita memperumpamakannya dengan sifat-sifat makhluk. Karena ini ya akan membawa kepada menyerupakan Allah yang padahal Allah tiadakan dan tolak dari berbagai sisi, berbagai lafadznya. Ya, mulai dari as-samiyya,
kesamaan Allah dengan makhluk, Allah katakan tidak ada. Sekufu atau setara, Allah juga katakan tidak ada. An-nid, tandingan, Allah juga katakan tidak ada. Permisalan juga Allah sebutkan tidak ada. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada satupun yang semisal dengannya, serupa dengannya, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi karena sempurnanya sifat-sifat Allah, ya, sifat-sifat Allah tidak ada kekurangan dari semua segi, ya, dari semua sudut pandang, maka tidak diperbolehkan menyerupakan atau memperbandingkan, menyamakan Allah, sifat-sifat Allah dengan sifat makhluk. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat ke-60, walillahil matsalul a'la, dan Allah memiliki sifat-sifat yang maha tinggi. Al-matsalul a'la diterangkan dalam tafsir Ibnu Katsir, artinya adalah kata beliau, walillahil matsalul a'la, dan Allah memiliki pensifatan yang maha tinggi. Artinya beliau mengatakan al-kamalul mutlaqu min kulli wajhin, semua sifat-sifat kesempurnaan yang mutlak, tidak terbatas, ditinjau dari semua segi, semua sudut pandang. Ini maknanya al-matsalul a'la, yaitu pensifatan atau sifat-sifat maha tinggi, maha sempurna, yang kemahasempurnaannya itu tidak ada sedikit pun kekurangan padanya dari semua tinjauan dan sudut pandang. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak boleh diserupakan dengan makhluknya, ya. Dan sudah pernah kita bahas di dalam uslub bahasa Arab, menyerupakan sesuatu yang berbeda ini sudah cukup menunjukkan penghinaan, merendahkannya. Jadi kadang-kadang perbandingan itu tujuannya merendahkan, ya, sesuatu yang sangat jauh berbeda. Kalau seandainya dekat atau mirip atau paling-paling beda sedikit diperbandingkan wajar, tapi ini sesuatu yang sama sekali tidak ada sedikit pun kemungkinan samanya. Allah yang penuh dengan kesempurnaan, maha kaya, maha kuasa atas segala sesuatu. Makhluk penuh dengan kekurangan, keterbatasan dan kelemahan. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallahi wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian adalah makhluk-makhluk yang fakir, penuh dengan kekurangan, butuh kepada rahmat Allah, sedangkan Allah dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Bagaimana dibandingkan dua hal ini? Orang Arab itu mengatakan seperti ini dalam syairnya mereka. Alam tara anna sayfa yanqusu qadruhu idza qila inna sayfa amdha minal asa. Amdha minal asa. Tidakkah kamu melihat sebilah pedang yang tajam itu cukup direndahkan nilainya, cukup dijatuhkan nilainya kalau dikatakan sesungguhnya pedang yang tajam ini lebih kuat tebasannya dibandingkan tongkat kayu. Ini kan perbandingan namanya. Kita mengatakan, wah pedang ini hebat sekali, lebih kuat daripada tongkat kayu. Ini pujian atau penghinaan? Penghinaan. Iya kan? Penghinaan. Karena apa? Membandingkannya dengan sesuatu yang tidak level, padahal sama-sama makhluknya. Kalau seandainya dikatakan ini pedang lebih kuat dibandingkan trisula, dibandingkan golok, dibandingkan tombak yang tajam, wah ini setara, yakni perbandingannya wajar, pas. Makanya memperbandingkan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk ini sama sekali tidak terlintas sedikit pun dalam akal pikiran manusia, apalagi menyamakannya. Oleh karena itu ini tidak pantas bagi orang-orang yang mengenal kesempurnaan sifat-sifat Allah, sama sekali tidak akan mungkin hal seperti ini terlintas di dalam pikiran mereka. Taib, selanjutnya wala yuqasu bi khalqihi subhanahu, dan Allah Subhanahu wa taala tidak boleh dikiaskan dengan makhluknya. Dikiaskan artinya dianalogikan, dilakukan kias. Kias itu kata para ulama ada 3 macam. Ya ringkas saja, tidak perlu kita tahu persis juga. Ada yang namanya kiasus syumul, kias yang meliputi,
Misalnya orang memperbandingkan seperti ini, ya, naudzubillah min dzalik. Allah kan punya hidup, al-hayah sifat Allah. Manusia juga punya sifat hayat, manusia hidup. Nah, karena manusia itu sifat hidupnya pasti ada kelemahan, dia capek berbuat, dia butuh istirahat, dia butuh tidur, dia bisa keletihan, berarti sama dengan Allah. Ini kufur hukumnya. Qiyas syumuli tidak boleh seperti ini. Ini diharamkan dalam Islam dan bisa menjadikan kekufuran. Ada juga yang namanya qiyas tamtsil. Qiyasut tamtsil. Qiyas yang berarti menyerupakan, langsung menetapkan apa yang ada pada sifat Allah sama dengan sifat makhluk. Ini kadang-kadang bisa menyebabkan kekufuran, bahkan ada terjadi perbuatan syirik yang banyak tersebar gara-gara seperti ini. Mengkiaskan. Contoh seperti ini, ya, perbuatan syirik yang terjadi. Kenapa orang-orang yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, orang-orang musyrik Quraisy itu, mereka ketika menyembah berhala-berhalanya itu bukan dijadikan sebagai sembahan tersendiri, tapi dijadikan perantara untuk beribadah kepada Allah. Jadi ibadahnya kepada Allah itu tidak murni, dianggap harus ada perantara supaya nanti bisa ada sekutu yang bisa mendekatkan mereka kepada Allah. Jadi secara asal ibadah mereka itu tetap menjadikan Allah yang paling tinggi, tapi untuk mendekati kepada Allah yang paling tinggi kita butuh perantara yang mendekatkan kita. Inilah syirik yang inti yang terjadi pada diri mereka. Ya, makanya disebutkan di dalam Al-Qur'an tentang keadaan mereka. Mereka berkata, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Kami tidak menyembah berhala-berhala itu kecuali untuk mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Nah, ini sama sebagian kaum muslimin saat ini. Antum tahu, orang-orang yang mengamalkan ajaran-ajaran tertentu, itu misalnya di kamarnya dipasang foto gurunya, iya kan? Ketika dia berzikir, lihat dulu gurunya supaya kita gampang ingat. Karena guru kita ini kalau zikirnya sudah mantap, kalau kita ingat dia, kita pun akan mantap. Kalau kita katakan, loh kenapa kamu ingat gurumu? Tidak, ini maksudnya kita ingat Allah. Cuman sebelum bisa kita ingat kepada Allah langsung, karena kita masih lemah imannya katanya, masih kotor hatinya. Kita ingat dulu orang yang bersih hatinya supaya dimudahkan hajat kita disampaikan kepada Allah. Wallahi ini aslinya syirik. Inilah syiriknya orang-orang jahiliyah. Ternyata asalnya diantaranya adalah karena mengkiaskan, menganalogikan, ya, pemikiran mereka. Dan ini jelas kita katakan pemikiran yang sangat bodoh, ya, karena tidak ada kesyirikan itu. Orang yang melakukan perbuatan syirik wallahi tidak ada yang pintar, semuanya bodoh. Karena bertentangan dengan akal sehat dan fitrah asal manusia. Pemikirannya muncul dari seperti ini. Ya, mulai mereka membuat perbandingan seorang raja, seorang pemimpin, presiden misalnya. Kita punya hajat ingin menyampaikan keperluan kita, permintaan kita kepada dia. Kalau kita orang biasa, tidak dikenal, kan tidak bisa. Iya kan? Harus mendekat, mencari seseorang yang bisa memfasilitasi kita, memediasi kita untuk bisa bertemu dengan raja atau pimpinan atau atasan tersebut atau presiden tersebut. Tidak bisa. Kalau kita ingin mendekatkan langsung. Nah, mereka mengkias. Nah, inilah kias yang dilarang tadi kan? Syirik seperti ini. Mereka mengkiaskan Allah Subhanahu wa taala, ya, Maha Agung, Maha Besar. Seorang hamba yang imannya lemah, banyak dosanya, hatinya kotor, ingin meminta kepada Allah, ingin beribadah kepada Allah, tidak bisa. Karena dia tidak punya kedekatan, belum seperti raja tadi, belum dikenal. Jadi dia butuh perantara orang yang soleh, orang yang dekat dengan Allah supaya gampang disampaikan hajatnya. Masuk akal apa tidak? Sangat tidak masuk akal, ya, karena ini kebodohan. Ini kalau untuk makhluk cocok dipakai analogi seperti ini. Kenapa? Makhluk ini kalau kita minta seorang raja di istananya, kita minta di tempat yang jauh, apakah dia bisa dengar? Tidak bisa. Kita punya kebutuhan di hati kita, apakah dia tahu? Tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala, mungkinkah dikiaskan dengan seorang raja atau makhluk yang sehebat apapun dia? Allah Maha mendengar,
apalagi orang yang berdoa dan ingin kembali kepadanya. Dia yang berfirman di dalam Al-Quran bagaimana? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan jika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, tentang Allah, sesungguhnya aku maha dekat. Allah maha tinggi di atas arsy-Nya, tapi dia dekat dengan hamba-hambanya, artinya dia maha mendengarkan permohonan orang yang berdoa, maha menerima hamba-hamba yang ingin kembali bertobat kepadanya. Tidak butuh dengan perantaraan seperti ini. Maka kias yang seperti ini yang membawa kepada kesyirikan tidak diperbolehkan. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala maha sempurna. Bahkan dia mengetahui apa yang terdapat dalam hati manusia. Sebelum kita minta Allah sudah tahu. Cuman karena disyariatkan kita berdoa supaya kita berbuat dan bersungguh-sungguh dalam meminta, kita diperintahkan berdoa. Ya. Karena kalaupun kita tidak melakukannya, Allah sudah maha mengetahui. Innahu alimun bidatis sudur. Allah maha mengetahui apa yang tersembunyi dalam hati manusia, di dalam dada manusia. Maka tidak boleh kita kiaskan. Ini kias yang membawa kepada keburukan, yang membawa kepada kesyirikan. Ada satu kias ada satu jenis kias yang dibolehkan oleh para ulama, karena di sini tidak terdapat sikap menyerupakan atau menyetarakan, yaitu kiasul aulawiyah namanya. Mengkiaskan tetapi menyebutkan bahwa ini lebih pantas untuk Allah. Contohnya seperti ini. Kalau kita membicarakan tentang, misalnya kita ingin menyebutkan Allah Subhanahu wa taala itu memiliki pengetahuan yang maha sempurna. Dan sifat memiliki pengetahuan adalah sifat terpuji. Contoh di kalangan makhluk, orang yang punya ilmu, yang punya pendidikan, yang punya pengetahuan, terpuji atau tercela? Terpuji dibandingkan yang tidak punya, iya kan? Ya, berarti dia sifat kesempurnaan. Nah, kalau untuk makhluk ini merupakan sifat kesempurnaan, lebih-lebih lagi untuk Allah yang maha sempurna. Ini namanya kias aulawi. Ya, ini namanya kias aulawi. Jadi bisa dikiaskan dengan cara seperti ini, tapi kita katakan lebih-lebih lagi Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Rasulullah SAW pernah menyebutkan tentang apa? Kasih sayang Allah itu lebih tinggi dibandingkan kasih sayang seorang ibu terhadap anak bayinya, dalam Sahih Muslim. Setelah Rasulullah SAW dan para sahabat melihat sewaktu tawanan perang dikumpulkan, ada seorang ibu yang mencari-cari bayinya karena kekacauan perang, akhirnya bayinya terlepas dari dirinya. Setelah dia menemukan bayinya, langsung dipeluk dengan kasih sayang, kemudian disusui. Apa kata Nabi SAW? Atarawna, apakah kalian memandang perempuan ini atau ibu ini mulkiyatan ibnaha sabiyaha ilan nar, akan tega melemparkan anaknya atau bayinya ke api, ke dalam api? Jelas tidak mungkin. Apa kata Nabi SAW? Lallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi biwaladiha. Sungguh Allah lebih penyayang terhadap ya hamba-hambanya dibandingkan sayangnya ibu ini terhadap anak bayinya. Ini kan perumpamaan tapi tidak menyamakannya, karena Allah lebih tinggi lagi keutamaan sifat-sifatnya dibandingkan dengan apa yang ada pada makhluk. Jadi ini yang diperbolehkan kias seperti ini, itu yang diperbolehkan seperti yang diterangkan oleh para ulama. Ala kulli hal, ya masalah-masalah seperti ini, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, ya kita harus berhati-hati. Kalau sudah membicarakan tentang Allah itu kita harus menggunakan sikap hati-hati, karena pembicaraan yang salah itu bisa merusak iman kita. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itulah pembahasan tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang nama-nama dan sifat-sifatnya ini pembahasan yang paling agung yang harusnya kita jaga dari perkara-perkara yang bisa merusak, dan tentu keburukannya akan kembali kepada diri kita sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Taib. Kata Ibnu Taimiyah selanjutnya, masih kelanjutan ucapan beliau, fa innahu a'lamu bi nafsihi
wa asdaquki a'lamu binafsihi wa bi ghairihi wa asdaqu qilan wa ahsanu hadisan min khalqihi. Allah Subhanahu wa taala dialah yang lebih tahu tentang keadaan dirinya sendiri dibanding dan keadaan makhluknya, karena ilmu pengetahuannya sempurna. Wa asdaqu qilan, dan yang paling benar perkataannya, firmannya. Wa ahsanu hadisan, dan paling indah ucapannya dibandingkan makhluknya. Ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menyampaikan satu pengantar untuk menjelaskan tentang kewajiban menerima petunjuk dari firman-firman Allah yang harusnya kita terima dengan sepenuh hati, supaya jadi petunjuk, berfungsi memperbaiki diri kita. Bukan seperti yang saya katakan tadi, ketika turun firman Allah dicurigai, harus ditakwilkan, oh ini kita harus tolak, ini kita terima hanya pertimbangan akal. Wallahi ini adalah hal-hal yang menjadikan sebab kesesatan. Naudzubillah min dzalik. Allah itu lebih tahu tentang dirinya. Berarti apa? Kalau Allah memberitakan tentang dirinya, tidak pantas dan sangat lancang orang yang menolak sifat-sifatnya atau mengartikannya dengan arti yang lain, mentakwilkannya, menyelewengkan maknanya. Tidak pantas. Kita mengetahui Allah lebih tahu tentang dirinya. Jangankan tentang dirinya yang maha mulia, tentang manusia yang diciptakannya dia lebih tahu dibandingkan kita. Ini tidak boleh kita tolak. Apalagi tentang dirinya Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, dan tentu manusia tidak bisa menjangkau dengan akal mereka kemahasempurnaan yang pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi asdaqu qilan, Allah yang maha benar, lebih benar perkataannya, lebih indah dalam firman-Nya, ucapannya dibandingkan makhluknya. Ya, berarti kita wajib menerima Al-Qur'an, tidak boleh kita menyelewengkan maknanya. Tentang sifat-sifat Allah kita terima dan tetapkan sesuai dengan apa yang Allah firmankan tentang dirinya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, a antum a'lamu amillah, apakah kamu lebih tahu dibandingkan Allah Subhanahu wa taala? Jelas tidak ada yang lebih tahu dibandingkan Allah Subhanahu wa taala, maka wajib untuk kita menerimanya dan menetapkan apa adanya sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalam Al-Qur'an. Di sini juga ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, sempurnanya petunjuk, di sini ada isyarat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala untuk menjelaskan sempurnanya petunjuk Al-Qur'an. Sekarang antum ketika membaca satu tulisan, ya, kalau antum ingin menilai tulisan itu kualitasnya bagaimana, tulisan atau ceramah yang disampaikan apa saja, ingin menilai kualitasnya baik apa atau tidak, harus terpenuhi faktor-faktor ini yang disebutkan dalam ucapan Ibnu Taimiyah ini. Ya, harus terpenuhi 3 faktor di sini, ditambahkan oleh para ulama dengan faktor yang keempat, yaitu dilihat ilmunya, kemudian as-sidqu, benarnya perkataan itu, keindahan bahasanya, dan yang keempat adalah al-qasdu, tujuan dari penulisnya atau orang yang menyampaikannya. Maksudnya apa? Sekarang kita lihat Al-Quran dan sabda Rasulullah SAW. Tujuan diturunkannya adalah untuk memberikan petunjuk. Allah yang menegaskan, yubayyinullahu lakum an tadillu, Allah menjelaskan kepada kalian petunjuk di dalam Al-Quran supaya kalian tidak tersesat. Berarti tujuannya Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita adalah supaya kita tidak tersesat. Ini tujuan yang baik. Sehingga dengan ini kita wajib menerima firman Allah, karena tujuannya adalah untuk menyelamatkan kita dari kesesatan. Ini dalam surat An-Nisa ayat 176.
Ya, Allah menjelaskan kepadamu ayat-ayatnya supaya kalian tidak tersesat. Kemudian dari segi kebenarannya, dari segi ilmunya, Allah Subhanahu wa taala dia yang maha berilmu dan lebih tahu tentang dirinya. Bahkan dia lebih tahu tentang makhluknya dibandingkan makhluk itu sendiri. Yang ketiga dari segi benarnya, kebenaran dan kejujuran ucapannya. Allah Subhanahu wa taala yang mensifati dirinya dalam Al-Qur'an, "Wa man asdaqu minallahi qila." Siapakah yang lebih benar ucapannya dibandingkan Allah? Dan yang terakhir, keindahan bahasanya. "Wa man ahsanu minallahi haditsa." Siapakah yang lebih indah, lebih baik firman-Nya dibandingkan Allah Subhanahu wa taala? Masya Allah, terkumpul padanya 4 perkara ini wajib untuk diterima dan wajib untuk kita menetapkannya sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Makanya dari kaidah ini kita bisa memahami ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, orang berbicara itu, orang yang menyampaikan sesuatu itu kita harus tahu. Tidak asal kita baca, oh kayaknya ini baik kita terima, tidak, belum tentu bisa menjadi kebaikan bagi kita. Orang yang menyampaikannya niatnya bagaimana? Dari segi ilmiahnya, apakah yang disampaikan itu kata-kata ilmiah? Sebagian orang Masya Allah cuman sekedar kata-kata, ya, dianggap indah kata-kata tersebut, Masya Allah dinukil, disebarkan, di-share ke sana kemari, hanya sekedar kata-kata biasa. Tidak ditahu dari siapa yang mengatakan ini, orang yang mengucapkannya ini, apakah berdasarkan ilmu atau sekedar buah pikirannya yang bisa jadi merupakan bisikan syaitan. Ya, sementara kalau dia ingin kata-kata yang jelas-jelas indah, ambil ayat Al-Quran, ambil hadis, kemudian sebarkan, itu lebih baik. Sudah jelas keindahannya, tujuannya untuk menyelamatkan kita dari kesesatan, kefasihan bahasanya. Ini harusnya dipertimbangkan dalam setiap kita membaca satu kalimat atau kita membaca atau mendengarkan satu ceramah. Dipertimbangkan 4 perkara ini, dan inilah yang menjadi penilaian bagus tidaknya perkataan tersebut untuk kita jadikan sebagai pegangan kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya, yang lebih tahu tentang dirinya dibandingkan semua makhluknya, bahkan dia lebih tahu tentang keadaan makhluknya dibandingkan makhluk itu sendiri. Sehingga wajib kita menerima berita-berita dari Allah memberitakan tentang kemahamuliaan dirinya. Sebagaimana juga kita wajib menerima berita-berita dari Allah Subhanahu wa taala tentang sebab-sebab perbaikan makhluk. Itulah yang menjadi sebab kita wajib mengikuti perintah di dalam syariat Allah, penjelasan di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW, meskipun kita anggap belum dipahami oleh akal kita, wajib kita mengikutinya, karena itu pasti membawa kepada kebaikan. Dan Allah lebih jujur, lebih benar dalam ucapannya. Wa man asdaqu minallahi haditsa. Wa man asdaqu minallahi qila. Dan siapakah yang lebih jujur, lebih benar ucapannya dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Firman-firman Allah itu telah sempurna dalam kebenarannya, kejujurannya dan keadilannya. Maka tidak boleh meragukan sedikit pun tentang kesempurnaan firman Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk dan sebagai sebab perbaikan bagi manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla." Dan telah sempurnalah kalimat-kalimat Rabbmu dalam kejujurannya dan keadilannya. Inilah sifat dari firman Allah yang menunjukkan kita wajib untuk menerimanya, bahkan meyakininya ini, bahkan wajib meyakininya bahwa ini adalah sebaik-baik petunjuk bagi manusia. Wa ahsanu haditha. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih baik, lebih indah ucapannya, lebih indah bahasa yang disampaikannya di dalam Al-Quran dibandingkan semua makhluknya. Ya, karena yang namanya kebaikan dalam penyampaian ini tentu terkandung di dalamnya
kebaikan dalam lafadznya dan kebaikan dalam makna yang dikandungannya. Tidak ada yang lebih mulia daripada makna Al-Quran yang ditujukan untuk memberikan penjelasan bagi manusia, hidayah bagi manusia, menyelamatkan kita dari kesesatan. Ini yang selalu kita ulang berkali-kali, ya. Kalau kita ingin dapatkan petunjuk, maka banyaklah mendengarkan Al-Quran, membaca Al-Quran, merenungkan isinya. Adapun ucapan manusia, seindah apapun dia kelihatannya, kalau tidak didukung dengan dalil, maka ucapan tersebut adalah ucapan yang tidak menimbulkan manfaat untuk perbaikan diri kita, meskipun kelihatan enak didengar oleh telinga kita. Ya, jadi tidak ada yang lebih indah dibandingkan firman Allah dan dibandingkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menjelaskan tentang Islam sebagai petunjuk dan sebab bagi manusia untuk meraih keselamatan dunia dan di akhirat. Barakallahu fikum. Insyaallah sampai di sini penjelasan atau keterangan yang bisa kita baca dari lanjutan kajian kitab Al-Aqidatul Wasithiyah dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dari kajian ini dan kajian-kajian yang lainnya yang kita ambil dari kitab-kitab para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, menjadikannya sebagai sebab kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang mewariskan amalan soleh. Demikianlah, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Saya cukupkan. Kita masih punya waktu untuk bertanya jawab sebelum mendekati salat asar, ya. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. Boleh pinjam pulpen? Ya, untuk menjawab pertanyaan, katanya didahulukan yang mengirim pertanyaan online, ya. Ini peraturan dari panitia, bukan dari saya. Ya, ada pertanyaan di sini dari akhwat, ya. Bagaimana mengaplikasikan Asmaul Husna dalam doa kita? Bagaimana mengaplikasikan Asmaul Husna dalam doa kita? Jadi firman Allah Subhanahu wa taala, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Dan Allah memiliki nama-nama yang maha indah, maka berdoalah kalian kepada Allah dengan nama-namanya yang maha indah. Pengertian berdoa di sini, doa permohonan termasuk doa yang berarti ibadah secara umum. Bagaimana mengaplikasikan Asmaul Husna dalam doa kita? Maksudnya kita pahami nama-nama Allah, kandungannya. Nanti kalau kita sebutkan permohonan kepada Allah, kita sebut dengan nama Allah yang sesuai dengan makna permohonan tersebut. Ini akan menjadikan doa kita lebih mudah dan lebih dekat dengan pengabulan Allah Subhanahu wa taala. Inilah cara bertawasul dengan nama-nama Allah yang maha indah dan termasuk tawasul yang sangat dianjurkan. Tawasul artinya mencari sebab yang memudahkan amal kita diterima oleh Allah. Jadi bagaimana contohnya? Ini sudah pernah kita contohkan juga. Misalnya kita mohon pengampunan kepada Allah, ya Allah ampunilah dosa-dosaku, hapuskanlah kesalahan-kesalahanku. Kita sebutkan innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Innaka antat tawwab, maha penerima taubat.
Innaka antal afu, engkau sesungguhnya engkau adalah Maha Pemaaf. Jadi kita pahami dulu supaya nanti kita tidak salah. Misalnya ya, ada orang yang meminta pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi dia menyebutkan nama Allah yang mengandung arti kerasnya siksaannya. Padahal dia minta pengampunan, kan tidak sesuai. Ya, misalnya dia menyebut innaka antal azizu zuntiqam, engkau adalah azizun zuntiqam, maha perkasa dan maha keras siksaanmu, padahal dia sedang minta pengampunan. Nah, ini jelas tidak benar karena dia tidak paham nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain pada doa, apa ada penerapan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari dalam ibadah? Sudah kita bahas tadi, ayat tadi itu juga mengandung makna doa ibadah. Bagaimana kita praktekkan Asmaul Husna dalam doa kita, dalam ibadah kita sehari-hari? Misalnya waktu kita diperintahkan berdoa kepada Allah tadarruan wa khufyatan, dengan merendahkan diri dan suara yang pelan. Tetap kita semangat dalam doa kita meskipun dengan suara yang pelan, karena kita yakin Allah Maha mendengar, Maha mengetahui apa yang kita panjatkan kepadanya, dan Dia Maha dekat mengabulkan doa-doa kita. Kita semangat karena Allah Maha mendengarnya. Kemudian ketika kita berbuat dosa, kita segera bertobat, beristighfar kepada Allah, karena kita tahu Allah Maha menerima tobat dan mencintai hamba-hamba yang bertobat dari perbuatan dosanya. Itu contoh praktek terhadap Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari, dalam ibadah yang kita lakukan sehari-hari. Apakah kita harus hafal semua 99 Asmaul Husna? Tidak mesti menghafalnya, yang penting kita pahami. Karena dengan kita pahami kita bisa praktekkan. Lagi pula 99 nama yang banyak disebutkan di sampul-sampul Al-Quran terjemahan, sudah pernah kita bahas. Ini adalah penyebutan 99 nama yang tidak benar, karena disebutkan dalam hadis yang sangat lemah, disepakati kelemahannya oleh para ulama. Jadi tidak bisa kita jadikan sebagai rujukan. Ya, ada sebagian orang yang hafal dari itu, maka itu adalah kesalahan, karena apalagi ada beberapa nama-nama yang tidak sesuai, yang tidak disebutkan dengan dalam dalil yang sahih. Ada pertanyaan dari ikhwan, Ustadz mohon nasihat contoh penyimpangan Asmaul Husna di masyarakat dan cara menyikapinya. Ini sudah pernah kita bahas dengan rinci. Ya, sudah pernah kita bahas dengan rinci. Misalnya menolak sebagian dari nama-nama Allah, sifat-sifatnya, atau menetapkan yang Allah Subhanahu wa taala tidak tetapkan bagi dirinya. Saya pernah contohkan. Misalnya Allah, cukup kita katakan Allah, jangan lagi ditambah dengan Gusti Allah. Meskipun kata-kata Gusti itu mengandung arti baik. Ingat, nama Allah bukan cuma baik, tapi Dia Maha baik. Jadi mencapai puncak dalam kemaha indahannya, maha baiknya. Tidak boleh. Ada orang yang menyebutkan Allah itu maha keren. Masya Allah, ini penyimpangan. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, tidak boleh kita membayangkan atau memberikan Allah kepada Allah nama yang hanya pertimbangan akal kita. Akal kita terbatas. Tidak boleh kita menyebutkan tentang Allah dengan sesuatu yang tidak Allah turunkan keterangan tentangnya. Makanya pernah kita bahas juga di kajian-kajian yang lalu bahwa perbuatan dosa berbicara tentang Allah tanpa ilmu itu keburukannya bisa melebihi perbuatan syirik. Na'udzubillahi min dzalik. Assalamualaikum Ustadz, ini juga ada pertanyaan dari ikhwan juga. Mohon petunjuk penerapan Asmaul Husna dalam doa agar mendapatkan keturunan yang soleh dan soleha. Ya, bisa kita gunakan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang berhubungan dengan rahmatnya, berarti Ar-Rahim kita sebutkan, atau nama Allah Ar-Razzaq, pemberi rezeki, karena rezeki itu luas, termasuk rezeki keturunan yang soleh itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa kita gunakan ini, ya, atau Al-Wahhab, maha pemberi karunia, ini juga mengandung makna anak yang soleh. Atau seperti nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Mannan, pemberi nikmat, Al-Muhsin, maha berbuat kebaikan. Boleh kita gunakan nama-nama seperti ini karena kandungannya sesuai dengan permohonan untuk mendapatkan keturunan yang soleh. Sekarang kita melangkah ke pertanyaan di kertas ya. Apakah ziarah kubur ke imam besar untuk mendapatkan keberkahannya tergolong syirik? Jelas ini pengantar kepada kesyirikan, bahkan bisa membawa kepada kesyirikan.
Tidak ada keberkahan yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dunia, kecuali yang ada keberkahan itu pada bekas-bekas yang ada pada diri Rasulullah SAW. Itu pun semuanya sudah hancur saat ini. Makanya para sahabat tidak pernah meniatkan mengambil keberkahan ketika mengunjungi sahabat yang paling mulia, Abu Bakar As-Siddiq, Umar Ibn Al-Khattab, di kuburan mereka. Tidak ada. Ini semua pengantar kepada kesyirikan. Meyakini hal-hal yang seperti ini bisa menyebabkan keluarnya seorang dari Islam. Apalagi ya, tentu akan ada hal-hal yang dilakukan di kuburan tersebut, misalnya mengusap-ngusap atau mencari berdoa di situ, meyakini berdoa di situ lebih dikabulkan. Ini jelas merupakan perbuatan yang sangat tercela dan bisa membawa kepada perbuatan syirik besar. Apakah firqah-firqah sesat yang meniadakan atau membatasi nama-nama sifat Allah mereka keluar dari Islam? Ini bertingkat-tingkat. Ada yang menolak sama sekali semuanya, maka bisa hukumnya kufur, keluar dari Islam. Ada yang menolak tapi mentakwilkan, mereka mengatakan ini tidak ditolak tapi dibawa kepada makna ini. Jadi dia tidak menolak terang-terangan. Ya, karena ada syubhat, dia menganggap kalau ditetapkan ini menyerupakan berarti kita harus artikan seperti ini. Kata para ulama ini tidak sampai kufur, cuma jelas sangat berbahaya keadaannya. Ya. Mereka tidak dikafirkan karena mereka dianggap tidak sengaja atau tidak berniat untuk menolak, tapi hanya karena pemikiran mereka, dasar mereka yang rusak, sehingga mereka mengatakan sifat-sifat itu kita tidak tolak tapi kita bawa ke makna seperti ini. Ya, itu yang dikatakan oleh para ulama tidak sampai kepada tingkat kekufuran. Kita sering sekali mendengar ibu-ibu majelis taklim melakukan Asmaul Husna dengan cara menyebut semua nama Allah dengan menyanyikannya. Pertanyaannya, apakah sudah benar? Ini tidak benar, ya. Nama yang mereka sebutkan juga itu tidak sesuai dengan hadis yang sahih. Kemudian caranya juga menyanyikan seperti ini merupakan cara zikir yang sangat batil, tidak ada tuntunannya. Ini termasuk penyelewengan dalam memahami nama-nama Allah. Pak, bicara sifat Allah, cucu saya umur 2 tahun bertanya, Allah rumahnya di mana? Saya jawab, di arsy. Ditanyakan lagi cucu, apa itu arsy? Saya harus jawab apa? Jadi kita terangkan sama dia, harusnya karena pemikirannya dianggap Allah itu sama dengan makhluk, kita luruskan. Dan kemungkinan anak-anak biasanya itu mendengar dari temannya yang lain. Kita luruskan, Allah itu tidak seperti manusia, tidak seperti makhluk yang butuh rumah. Karena Allah yang menciptakan rumah semua, yang menciptakan dunia dan seisinya. Maka Allah itu tidak boleh disamakan dengan makhluk. Allah itu adalah Maha Pencipta. Allah itu ada di atas arsy-Nya. Kalau ditanya apa itu arsy, kita katakan arsy itu adalah makhluk Allah yang paling tinggi dan paling besar. Dan Allah Subhanahu wa taala ada di atasnya. Dia lebih tinggi dan lebih besar dibandingkan semua makhluknya. Cukup. Fitrah manusia, anak-anak masih punya fitrah. Terangkan dengan penjelasan yang baik, dengan ilmu, insya Allah mereka akan terima karena mereka masih punya fitrah yang mengimani Allah Subhanahu wa taala dan memahaminya dengan benar. Ada sebagian orang yang melafadzkan Asmaul Husna sebagai zikir disertai musik. Masya Allah, ini jelas sesat dan termasuk penyimpangan, ilhad yang pernah kita bahas. Wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Tinggalkanlah, ya, biarkanlah orang-orang yang menyeleweng dalam memahami nama-nama Allah, mereka akan mendapatkan balasan yang pedih dari apa yang mereka kerjakan. Silakan kalau masih ada pertanyaan. Asal jam berapa asal? 2:30. Masih ada waktu itu. Yang lain silakan kalau masih ada. Ya, fadhal maju. Ya. Ya, cukup. Ya. Sebelumnya saya mohon kalau pertanyaan saya ini apakah menyimpang atau tidak. Iya, iya. Kadang saya mikir umur manusia itu kan terbatas, ya. Selama umurnya dia masih hidup itu dia melakukan dosa. Nanti di masa selama di akhirat itu kan satu hari itu kan 1000 tahun. Dijelaskan seperti itu.
apakah nanti disiksanya di dalam di akhiratnya itu lebih dari sampai lebih dari umurnya itu. Saat umurnya sampai 100 tahun dia bisa disiksa satu hari itu sampai 10 tahun. Jadi lebih dari umurnya yang 100 tahun itu siksaannya itu apakah Tidak ada masalah. Jadi kalaupun sampai itu disiksa seperti itu tidak ada masalahan karena Allah Subhanahu wa taala yang menentukan segalanya. Lagi pula sebagaimana ketaatan orang yang bertobat kepada Allah kan tidak mesti kalau dia berbuat dosa selama 10 tahun dia bertobat juga 10 tahun kan? 10 tahun dia berdosa, sesekali bertobat diampuni semua dosa-dosanya kalau sungguh-sungguh. Sama dengan perbuatan kufur misalnya, perbuatan yang membatalkan amal. Orang berbuat amal yang banyak. Sekali dia menceritakan amalnya misalnya memamerkan, bisa gugur semua kan? Jadi tidak mesti dihitung-hitung ini berarti harus sebanding dengan ini, tidak. Sama dengan perbuatan dosa tadi, siksanya di hadapan Allah sesuai dengan apakah dia ketika disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada pengampunan sama sekali atau mungkin ada syafaat yang meringankan dosanya sehingga siksanya akan berkurang kan banyak seperti ini disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Jadi atau bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mengampuninya ataupun diazab maka diazabnya pun tidak kekal. Kalau dia masih beriman tentu azabnya tidak kekal, cuman masalah berapa lamanya maka tergantung dari dosanya dan tergantung dari sebab-sebab pengampunan dosa itu apakah ada atau tidak. Nah, barakallahu fikum. Ada yang lain? Allah? Ya, kalau tidak ada lagi kita cukupkan ya. Ya. Sekali lagi mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.